kita nggak perlu menikahi sahabat kita, tapi orang yang kita nikahi itu perlu menjadi sahabat kita gitu. Menarik banget itu. Itu nanti jadi quote ya Mas. Kembali lagi di podcast Kesehatan Mental Mulu. Podcast ini kolaborasi antara saya, Aji Santoso Putro, dengan Habib Jafar dan Rumah Cahaya. Dan sesuai dengan judul podcastnya, podcast ini membahas tentang kesehatan mental. Saya akan setiap episodenya mengajak teman-teman saya, psikolog, psikiater, profesional di kesehatan mental, siapapun itu yang punya skill, kemampuan, ilmu membahas tentang kesehatan mental, saya ajak ngobrol di podcast ini. Dan tema episode kali ini adalah pernikahan dan keluarga. Kali ini teman ngobrol saya adalah Mbak Wita. Selamat datang Mbak Wita. Terima kasih Mas. Ya. Dan Mbak Wita ini adalah psikolog ya. Nah, sebelum nanti kita ngomongin tentang pernikahan dan keluarga, itu satu topik yang saya rasa gini ya Mbak ya. Hampir semua masalah ya, atau mungkin banyak masalah, setelah ditelusuri ternyata Akarnya gitu ya. balik lagi ke relasi ya, relasi antara pasangan, relasi antara orang tua dan anak terutamanya. Nah, sebelum masuk ke pernikahan dan keluarga, ini kenalan dulu sama teman-teman ya. Mbak Wita dulu S1-nya di... Aku S1-nya kebetulan di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Ya. Ya. S1 Psikologi di UPI berarti. Betul. Ya. Lalu S2 lanjut di... S2 mengambil Magister Profesi Klinis Dewasa di UI. Oh, oke. Psikolog klinis dewasa ya berarti sekarang. Oke, wah ini ilmu yang sangat serius ya. Berat ya Mas. Karena zaman saya kuliah ya, nggak tahu kalau zamanmu ya Mbak. Waktu itu klinis itu dianggap buat mahasiswa itu adalah mata kuliah yang susah. Yang sih, kamu juga dulu gitu ya, di zamanmu masih beranggapan bahwa klinis itu ya, yang lainnya juga menantang gitu, tapi klinis itu katanya sesuatu yang lebih susah gitu ya. Karena gelap kali ya bahasan-bahasannya gitu ya, maksudnya kasus-kasus gitu kan, abnormal gitu. Benar, dan itu relate dengan biologi Mbak biasanya. Betul. Apa itu? Biopsikologi, neuropsikologi. Biopsikologi sama faal. Faal, betul. Ya, psikologi faal. Betul. Berarti itu salah satu mata kuliah yang nilai saya jelek dulu. Yang lainnya juga jelek sih. Itu juga yang lebih jelek lagi gitu. Nah, kita masuk ke pernikahan dan keluarga daripada ngomongin nilai saya kelihatannya nggak begitu penting ya. Ngomongin tentang relationship. Relasi ini kan ada pacaran, ada pernikahan. Dan ketika kita sudah menikah, kita membentuk keluarga gitu ya, membangun keluarga. Kita fokus dulu di pernikahan. Dan juga mungkin teman-teman yang belum menikah juga relate akan hal ini, yaitu adalah gini, gimana caranya kita tahu masalah dalam relasi, termasuk masalah dalam pernikahan, masalah itu masih bisa diperbaiki, masih bisa kita perjuangkan gitu, atau justru itu sebenarnya tanda red flag atau itu justru tanda udah itu tandanya itu ya udah berpisah aja, berhenti aja, nggak perlu diperjuangkan karena sudah nggak sejalan lagi gitu. Itu gimana Mbak kita bisa memetakan itu? Iya, memang nggak berat ya Mas ya. Sebagai psikolog keluarga kan biasanya kami tidak boleh mengarahkan untuk berpisah gitu. Iya, itu ya, itu satu poin ya. Betul. Itu memang sebenarnya nggak boleh. Fokusnya adalah gimana caranya melihat kekuatan lah. Sebisa mungkin itu dulu ya, walaupun kebanyakan klien memang datang biasanya salah satu itu sudah ingin pisah gitu, itu yang jadi berat ya gitu. Tapi tadi ya psikolog memang disarankan tidak boleh menyarankan. Tidak boleh menyarankan untuk pisah gitu ya Mas ya. Itu keputusan harus dari klien ya. Kalau nanti kami dituntut ya. Iya. Karena kan nggak tahu juga ya maksudnya akibatnya setelah berpisah seperti apa sehingga justru seperti itu. Karena gini Mbak, sebelum masuk ke pertanyaan lagi tadi ya. Masih cukup banyak netizen yang ketika ke psikolog beranggapan ada dikasih keputusan sama psikolognya. Betul. Padahal itu psikolog malah tidak seperti itu. Tidak kayak gitu. Atau bahkan minta afirmasi gitu Mas. Aku bener kan Mbak kayak gini gitu. Validasi gitu. Validasi iya. Okay. Dan kadang itu datang dari yang berselingkuh. Kayak aku kan berhak ya Mbak untuk dapat kebahagiaanku juga. Oh, ada gitu yang ada yang kayak gitu Mas. Berselingkuh. Betul. Konseling ke psikolog. Oke. Nah kembali ke tadi pertanyaan tadi ya, gimana Mbak? Oke, nah
pasti biasanya kalau klien aku akan minta untuk mengingat lagi ya visi misi membangun rumah tangganya apa gitu Visi ya Mas misinya. ya. Oke. Nah kadang memang banyak pasangan yang menikah tanpa visi misi ya Mas. Iya, iya. Menikah dengan dasar saling suka aja gitu Iya ya. betul gitu, hanya karena ada mungkin kesamaan kali ya gitu. Nah itu yang memang jadinya berat ketika ada masalah, rasanya tuh semua masalah dipukul rata kayaknya pisah aja gitu. Karena mungkin visi misinya tidak kuat Iya. gitu ya. Jadi kalau aku lihat sebenarnya selama kedua belah pihak masih punya motivasi untuk memperbaiki, Memperbaiki. sebenarnya bisa-bisa aja ya Mas Oke. gitu. Cuma kan nah tadi ketika datang mungkin salah satu pihak udah nggak punya motivasinya untuk memperbaiki Oke, gitu. oke. Ya kayak mungkin mencari afirmasi. Tuh kan memang dia kayak gitu kan misalkan banyak jeleknya apa segala macam. Tapi memang di beberapa kasus ada yang misalkan nih, aku pernah banget dapet kasus yang ya sudah lah selingkuh, berjudi, gitu ya Mas. Ya tidak ada keterlibatan dalam pengasuhan. Nah itu kan lumayan bikin pusing ya Mas. Maksudnya Ya, apa yang kasihan pasangannya kan. dipertahankan Iya, gitu. iya, kasihan Nah, pasangannya juga gitu. jadi pasti aku juga akan selalu minta untuk melihat ya apa ibaratnya benefit and cost, tapi bukan dalam bentuk finansial aja gitu. Walaupun istilahnya benefit and cost gitu ya. Lebih ke ini ya kayak pro kontranya gitu atau Betul. positif negatifnya Pak. Gitu. Betul, betul. Sebenarnya kan ada teori namanya investment model gitu ya. Investment model dalam relasi. Dalam relasi, betul. Gimana itu, Mbak? Jadi ada apa namanya relasi yang kita sebut stabil dan membahagiakan gitu. Nah, itu biasanya ketika mereka membandingkan dengan hubungan yang sudah pernah lah dulu mungkin mantan-mantannya gitu ya, atau mungkin hubungan orang tuanya gitu. Oh, ini jauh lebih membahagiakan gitu. Jadi mereka bahagia dan ya sorry, itu yang membahagiakan. Kalau stabil itu ketika mereka evaluasi apakah tidak ada opsi lain di luar pernikahan ini. Oh, nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain, selain betul. ini pernikahan Iya, ini. nah itu jadi stabil tuh. Oke, jadi yang paling bagus tuh ya pasanganku, pernikahanku gitu. Dan ketika dievaluasi juga ini lebih memuaskan lah gitu ya, lebih membahagiakan, itu jadi stabil dan bahagia. Stabil dan bahagia. Gitu. Tapi ada yang stabil nggak bahagia. Ada stabil tapi nggak bahagia. Nggak bahagia. Gimana itu kondisinya adalah? Biasanya kalau kasus-kasus kekerasan Mas, nggak bahagia kan, atau mungkin tadi perselingkuhan nggak bahagia. Pasangannya berjudi dan sebagainya. Betul, itu ya. tapi merasa tidak ada opsi lain di luar pernikahan ini. Jadi ya stabil aja, tetap stuck gitu kan di. Tapi dia tetap di relasi itu Betul berarti ya. gitu. Jadi stabil tapi nggak bahagia. Oh gitu. Ada juga yang seperti itu. Ada yang bahagia tapi nggak stabil. Hah? Gimana tuh? Jadi kalau dievaluasi sebenarnya ini membahagiakan gitu. Tapi kayaknya ada yang lebih baik deh. Gitu. Oh gitu ya. Jadi dia bahagia tapi kelihatannya ada opsi lain yang lebih baik. Mungkin lebih kaya. Iya, lebih kaya atau lebih apa mungkin secara penampilan bisa jadi juga kan gitu. Betul, yang kayak gitu. Jadi kayak masih bisa kok dapat yang lebih baik. Nah, itu jadi bisa gonjang-ganjing juga gitu. Atau ya mungkin kalau yang akhirnya berpisah ketika unstable and unhappy ya gitu. Jadi tidak bahagia dan rasanya masih banyak opsi lain di luaran. Tapi kalau lihat kasus-kasus di Indonesia sebenarnya masih sulit untuk memilih berpisah ya Mas ya gitu. Karena omongan orang misalkan gitu tuh, jadi banyak yang jadinya stable tapi unhappy. Stable ya stabil tapi unhappy. Itu cukup banyak tuh jadinya. Berarti kalau kembali ke pertanyaan tadi Mbak, gimana cara mengetahui itu tadi, apakah ini masih bisa diperjuangkan atau enggak? Itu sebenarnya sangat fleksibel sekali, maksudnya tidak ada garis keras yang pasti gitu ya. Betul, karena kan tiap pernikahan unik ya pastinya ya Mas ya. Jadi harus dievaluasi per kasus ya gitu. Khawatirnya takutnya kalau dikasih ciri-ciri, wah kayaknya aku kayak gini nih, nggak bisa nih bisa gitu. Bisa ya. Tapi tadi dengan penjelasan Mbak Wita lebih memberikan gambaran lah ya. Tapi tidak terus batas yang sangat keras dan pasti. Kalau gini berarti masih bisa diperjuangkan, kalau gini berarti udah nggak bisa. Ya, seperti itu ya. Yang pasti sih cari kekuatan ya Mas ya. Sama tahu ya visi misi tadi ya. betul. Sama-sama masih bergerak mau memperjuangkan visi misi itu ya. Iya. Karena ada juga yang bilang gini Mbak, asal masih bisa diobrolin, dua belah pihak masih mau memperjuangkan,
Nah, berarti masih bisa diperjuangkan. Betul. Ya kan? Bukan terus berhenti. Betul. Karena kalau hanya salah satu aja, Iya. itu seperti aja donasi amal aja gitu ya kan. Itu kayak Iya. kayak malah apa ya? Sendirian gitu kan capek kan memperjuangkan sendiri gitu. Betul. Tapi asal ada dua Iya. sisi itu masih bisa diperjuangkan. Iya. Oke. Biasanya kalau dua-duanya masih tadi punya semangat itu, Mas, mereka masih mau untuk melihat tadi sisi positif dari pernikahannya, dari pasangannya. Itu yang bikin mereka jadi oke deh, kan ya namanya kita juga manusia nggak sempurna Iya, pasti gitu di dalam ya. relasi pasti ada kesalahannya. Benar nggak? Betul. Setuju nggak, Mbak? Betul, setuju. Pasti ada kecewa juga. Pasti ada kecewanya kan, ya Gitu, kan? iya. Jangan sampai juga menjalin relasi ini terus beranggapan bahwa nggak ada salah, nggak ada ruang salah sama sekali. Itu juga malah jadi repot ya. Betul, ya jadi apa ya, itu ekspektasi yang utopis ya Mas ya, nggak Iya, mungkin kan iya, gitu. Ekspektasi yang terlalu ekstrim gitu. Betul, Karena mungkin betul. gini juga ya Mbak, bener nggak menurutku? Karena sekarang ini banyak berita relasi berantakan, Betul, perselingkuhan, perceraian yang mungkin dilandasi banyak drama dan sebagainya, sehingga terus membentuk orang-orang sekarang itu berekspektasi sisi yang ekstrim, yaitu adalah aku kepengen punya relasi pacaran pernikahan yang Sempurna gitu ya. sempurna sama sekali, Nggak ada konflik, iya. nggak ada yang salah. Itu malah nggak ini juga kan, nggak sehat juga kan seperti Betul, itu. Ya. karena nggak akan pernah ada soalnya. Nggak pernah akan iya. ada itu ya. Jadinya gampang kecewa, Iya, ya kan. Dalam relasi itu juga seringkali ada saran terkait komunikasi. Nah, tapi di sisi lain, kenapa komunikasi sama pasangan itu sering banget susah? Ya kan? Apalagi kalau sudah menikah gitu, udah usia pernikahan 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, belasan tahun itu komunikasi sama pasangan itu challenging gitu, sering banget susah. Padahal ngomongin hal yang sebenarnya nyantai, ngomongin hal yang ringan, hal yang sama sebenarnya, tapi kok nggak nyambung gitu. Itu kenapa? Oke, kalau di Gottman gitu ya Mas, salah satu teorinya Gottman tuh kan ada bilang tentang love maps atau peta cinta gitu ya. Love maps ya. peta cinta. Peta cinta. Itu tuh adalah fondasi dari ya pernikahan yang bahagia lah gitu ya. Nah, kadang banyak pasangan yang tidak mengupdate ya peta cintanya itu ya. Perlu diupdate. Perlu dong, kita kan bertumbuh ya sebagai individu gitu. Itu kayak love language nggak sih, Mbak? Beda. Lebih ke tadi kayak pasti kan kita yang 20-an masuk ke 30, masuk ke 40 tuh ada pergeseran-pergeseran ya. Tambah tua ya. Entah itu preferensi, entah itu ya baik secara fisik kita makin tua misalkan oh nggak mau ngobrol di ruang tengah ternyata encok misalkan, tapi nggak diomongin gitu kan. Nah hal-hal kayak gitu, jadi banyak hal-hal yang perlu di-upgrade ya informasinya gitu. Cuma banyak juga pasangan yang merasa harusnya pasanganku tahu. Nah persepsi-persepsi yang agak sesat ya. Tahu, iya berekspektasi gitu. Lagi ya. Gitu ya, tanpa aku ngomong kan harusnya ngerti. Gitu. Padahal kan bukan pembaca pikiran kan pasangan kan. Betul. Bukan dukun ya. Bukan dukun ya, bukan paranormal kan ya. Betul, iya gitu. Jadi salah satunya itu, atau juga taken for granted ya, prinsip bahwa ya pokoknya aku kayak gini kamu terima aja gitu. Jadi sensitif ya kalau misalkan diminta untuk ngobrol, tapi juga banyak memang pasangan yang sebelum nikahnya itu emang nggak pernah ngobrol, Mas. Lah, bingung nggak? Ada ya? Ada, Mas, gitu. Jadi nggak pernah ngobrol. Jadi ketika aku tanya, misalnya ini datangnya udah dalam konteks terapi ya, sesi gitu. Dulu waktu pacaran ngobrolin apa? Paling nonton, Mbak, katanya tuh, atau makan. Jadi memang nggak tahu tadi peta cinta default settingannya aja bahkan nggak tahu gitu. Jadi sebenarnya mungkin emang nggak nyambung dari awal, tapi terus menikah baru gitu. ketahuan di situ. Nah jadilah konflik ya gitu. Iya. Makanya mungkin ini subjektif ya. Saya tuh sering ngasih saran kepada teman-teman itu, ada teman yang nanya, Mas Haji kalau relasi atau pacaran terutama apa yang perlu dilakukan atau saran dari saya apa gitu. Saya bilang adalah bikin pasanganmu marah, bikin pacarmu marah, ya kan? Karena dengan begitu tahu gitu aslinya peta ya, cinta Mas, tadi ya, betul, love maps-nya itu tahu gitu. Betul. Gimana si pasanganmu ini
mengelola marahnya, Betul. bagaimana dia punya regulasi emosi yang oke atau enggak Betul. gitu. Nah, jangan sampai ketika itu tidak terjadi dalam proses perkenalan dan pacaran pada waktu pernikahan, Kaget. pasti kan ada peristiwa yang tadi ya, Iya. seperti kamu bilang, pasti ada kecewanya, Betul. pasti ada marahnya. Jangan sampai terus, ternyata nggak Marahnya kayak nyambung gini. gitu. Iya. Iya. Serem banget misalkan marahnya ya. Iya. Betul. Berarti kenapanya tadi adalah pertama karena love maps-nya itu perlu diketahui dulu ya. Betul. Dan itu ketika itu tidak tahu atau tidak di-upgrade istilahnya tadi, maka itulah yang membuat komunikasi nggak nyambung. Jadi nggak nyambung. Yang kedua adalah kenapa itu terjadi karena kitanya take it for granted ya. Betul. Oke. Lalu gimana Mbak supaya komunikasi itu nyambung? Nah, pertanyaan berikutnya itu karena kan tadi kita udah tahu kenapanya kan, why-nya. Sekarang how-nya. Oke. Penting banget untuk tetap mengalokasikan ya. Mengalokasikan Waktu gitu ya, waktu ya. untuk ngobrol gitu. Saya juga nggak ngerti sih Mas, memang banyak banget klien-klien yang kayak ngapain sih Mbak ngobrol gitu. Lah, ini kan teman hidup kamu ya, harusnya. Saya selalu bilang gini, kita nggak perlu menikahi sahabat kita, tapi orang yang kita nikahi itu perlu menjadi sahabat kita gitu. Menarik banget itu. Itu nanti jadi quote ya Mas. Jadi, kita tidak perlu menikahi sahabat kita. Karena bisa jadi sahabat kita sudah punya pasangan. Tapi sebisa mungkin Kita apa yang menjadikan kita orang yang kita nikahi itu menjadi sahabat kita, betul. Artinya kan kita mau melabuhkan lelah ya, mimpi gitu. Jadi kalau ada di level of communication tuh, level 4 tuh feelings, level 5-nya itu jadi yang paling dalam tuh disebutnya deep insight kalau nggak salah gitu ya. Nah itu kan harusnya 2 level yang kita cuma share kepada orang yang paling dekat dengan kita gitu ya. Saya selalu bilang nggak mungkin kan kita di TJ terus tiba-tiba Bu aku sedih loh gitu kan, nggak mungkin gitu. Malah aneh nanti. Siapa gitu kan. Pasti kita pengennya cerita sama pasangan dong gitu. Tapi ada juga memang kalau di dalam pernikahan, terutama ini para suami nih Mas ya, sorry ya ini bukan seksis nih, tapi nggak apa-apa, banyak kasus-kasus di mana suaminya tidak mau membebani. Misalkan alasannya begitu ya, itu laki-laki tidak mau bercerita Oh, itu. iya. Tidak mau membebani. Cuma saya bilang, terus kalau nggak cerita sama istri, ceritanya sama siapa gitu. Yang penting misalkan kalau sama Tuhan gitu ya, lagi berdoa. Tapi kan banyak yang jadinya ada accidental affair gitu. Celakanya dia terus curhatnya ke teman Lawan jenis cewek yang lain, gitu. terus akhirnya malah Jadi nggak benar, kebablasan. betul gitu. Itu jadinya alokasiin deh waktu. Memang saya nggak mau sih bilang. Jadi kalau di Gottman tuh sebenarnya ada kita sebut sebagai 6 magic hours Mas gitu. 6 jam ya. 6 jam ya. Itu minimal ya, minimal seminggu. Itu ada 6 jam per minggu untuk pasangan yang sudah menikah gitu. Cuma itu memang kalau terlalu detail kadang-kadang klien tuh ada aja pinter ya. Mbak, aku udah kok meluk dia sekian menit tapi kok istriku masih kurang. Itu kan minimal. Iya. Kalau lebih alhamdulillah. Terlalu teknis banget ya betul, orangnya. Ya, kan? Betul. Jadi aku sih nggak mau mecah secara durasi ya Mas, tapi minimal pagi adalah kita update gitu ya, kayak hari ini. Misalnya aku cerita nih hari ini aku mau podcast sama Mas Aji gitu ke suamiku gitu. Oh iya, suksesnya jam berapa? Itu kan kita tahu gitu ya kondisi hari ini seperti apa. Nanti pulang cerita lagi misalkan tadi gimana harinya gitu. Dan memang kalau kadang-kadang pulang kantor ya kita tahu lah, sama-sama tahu di Jakarta atau di kota-kota besar macet, capek. Gak usah ngomong yang berat-berat gitu ya. Ya ngomong yang enak atau mungkin pelukan aja juga gitu ya. Itu juga udah membantu lah untuk kita lebih rilis ya gitu. Jadi lebih dekat sama pasangan ya kan. Mungkin nanti di weekend bisa ngobrol yang lebih dalam gitu. Satu momen krusial sepertinya dalam relasi Mbak adalah ketika ngomongin hal berat justru. Jadi misal ini malam hari salah satu dari pasangan ini gitu, salah satunya itu berkeluh kesah terhadap kerjaannya gitu. Betul. Ya kan ada momen seperti itu. Nah, ini buat teman-teman gimana menyikapi hal itu ketika pasangan kita berkeluh kesah. Oke. Nah, ini yang mungkin jangan sampai adu nasib. Itu yang pertama. Oh, iya. Soalnya saya punya banget klien yang jadinya
sangat kecewa lah sama pasangan karena setiap kali dia cerita pasti pasangannya selalu adu nasib bahwa aku juga capek, aku juga begini, Mending kamu gitu iya, ya, itu malahan masih ya. mending lah Iya, gitu. iya. Gitu. Jadi pertama jangan adu nasib, dengerin aja. Terutama kalau istri yang cerita ya. Kadang-kadang perempuan kan pengennya didengarkan saja. Bukan dinasehatin gitu. atau dikasih saran Kasih ya. solusi gitu, Jangan gak mau ya, gitu. Atau ditanyakan, kamu pengen aku apa? Gitu. Mungkin itu bisa lebih efektif ya. Kadang-kadang mungkin bisa jadi dia pengennya dikasih perspektif gitu. Tanya dulu, oke kamu mau cerita, berharapnya aku ngapain gitu. Nah nanti dari situ kalau emang butuh didengerin ya udah didengerin aja. Terus mungkin dikasih pelukan gitu ya. Sentuhan fisik itu kan bukan cuma intercourse ya Mas gitu. Kalau dalam pernikahan tuh hal-hal yang sederhana, peluk, usap-usap gitu ya. Sentuhan Itu juga itu udah penting termasuk, gitu. Dan hormon oksitosin, hormon kita ngerasa bonding itu biasanya akan teraktivasi kalau pelukannya minimal 20 detik. Oh gitu. Gitu, iya. Jadi butuh agak lebih lama. Kalau lebih lama lebih bagus ya kadang-kadang. Bagus, Nah ya. itu jangan sampai. Jangan sampai seperti ini teman-teman. Udah kok 20 detik di dihitung, timer. 1, 2, 3. Teknis sekali kamu. Iya gitu sih Mas. Jadi ya bisa didengerin sambil peluk itu aja mungkin sudah cukup ya kita tadi melabuhkan lelah dan kita. ini ya kitanya perlu peka ngelihat dia itu perlu hanya butuh didengerin atau solusi gitu. Karena ketika baru gini ya, ini sebatas yang aku pelajari Mbak ya. Ada juga banyak cerita ketika pasangannya itu cerita gitu terus dia ceritanya itu masih di level emosional, feeling. Lalu ini si A ya, nah, si B ini sebagai pasangannya berusaha tergesa-gesa mengajak si A ini kan berusaha di tahap feeling ya, si B tergesa-gesa ngajak si A ini untuk ke kognitif, ke solusi. Terus kamu maunya gimana? Itu bisa jadi konflik loh Mbak ya. Betul. Apalagi di momen yang nggak nyaman kan, itu kayak difficult conversation kan gitu. Betul. Justru ini yang seninya di sini ya. Betul. Ketika si A ini masih di tahap emosional, si B ini masih juga bermain di emosional. Benar seperti itu kan? Setidak-tidaknya memvalidasi gitu ya Mas ya. Nah itu jangan terus ditarik ke logika kan, malah jadi kesannya jadi terus salah kah atau sensitif kan, soalnya kalau orang masih di tahap emosional gitu. Nah itu tadi mungkin salah satu yang juga jangan lupa adalah memvalidasi emosi. Gitu. Kadang kan orang berpikir, tapi emang pasanganku tuh salah loh Mbak kalau didengerin misalkan gitu. Ini bukan tentang benar salah, kamu tuh pasangannya gitu ya. Jadi jelaskan saja bahwa oke, ya wajar kamu punya emosi seperti itu. Bukan berarti membenarkan loh gitu, tapi emosinya yang tepat gitu loh Mas. Emang sedih sih atau emang jengkelin marah ya gitu, itu yang lebih ke teknis cara komunikasi. Betul. Ya, Oke, kita masuk ke permasalahan berikutnya. Adalah toxic relationship. Apa tanda-tanda hubungan mulai nggak sehat? Tapi sering juga kan diabaikan karena dianggap ya memang beginilah pernikahan itu ya memang senggak ngenakin ini, semenderita ini gitu. Apa Mbak sebenarnya tanda-tanda hubungan mulai nggak sehat? Sebenarnya tadi salah satu yang paling utama terkait komunikasi ya Mas. Gimana? Gitu. Komunikasi misalkan kita udah males, jadi males gitu cerita sama pasangan. Kok males sih? Males ini bisa malesnya karena bosan gitu ya. Mungkin kan tadi kalau cintanya nggak dirawat, pernikahan yang nggak dirawat, ya wajar-wajar aja bisa jadi bosen gitu. Saya selalu bilang gini, yang diganti itu bukan orangnya, tapi caranya gitu ya untuk merawat, untuk mendekati gitu. Kadang-kadang seringnya orangnya yang diganti. Potong kompas ya Mas, biar gampang. Itu gitu. kayak mungkin sekarang ini juga trennya kan ketika benda sedikit rusak atau pakaian sedikit nggak nyaman atau pakaian sedikit rusak, beli aja gitu yang ganti baru. aja barangnya gitu. Padahal bukan itu ya. Tadi Mbak Wita bilang adalah bukan diganti orangnya tapi ganti caranya. Gitu. Banyak kok mungkin hal-hal yang masih bisa kita coba tapi ya males kan, butuh effort soalnya gitu. Gitu. Banyak yang memang jadinya potong kompasnya ke situ ya gitu. Ganti orangnya. Bisa karena bosan, bisa karena malas berkonflik. Kayak udahlah Mbak, diem aja, dipendem, jadinya bom waktu. Menghindari konflik itu malah nggak sehat ya? Betul Mas. Saya selalu bilang konflik tuh inevitable gitu ya, tidak terelakkan. Memang
ya kita berelasi pasti kan ada bedanya ya. Namanya juga Iya. dibesarkan dalam keluarga yang Keluarga berbeda, gitu. masa lalunya berbeda, Betul gitu. trauma yang berbeda juga, ya. Gitu. Jadi sebenarnya sih wajar-wajar aja, tapi ya mungkin itu yang bikin mereka, ya karena mungkin di rumah atau bersama orang tuanya dulu ngelihat orang tuanya juga kalau konflik mungkin nggak menyenangkan gitu ya. Oh, ngikut ke dia. Ngikut, betul. Atau cara konfliknya memang diam-diaman gitu. Jadi ya udah itu yang diadopsi gitu ya. Dia punya caranya seperti itu ya. Betul, Copingnya, blueprintnya, iya. Jurus yang dia tahu adalah Betul, itu. Gitu. betul gitu. Dan itu justru nggak sehat ya. Gak sehat. Terus bisa juga misalkan ya memang karena takut gitu. Takut kalau misalkan aku ngomongin ini nanti suamiku marah atau istriku marah gitu. Makanya banyak kan juga ada konten-konten lebih baik minta maaf daripada minta izin. Karena takutnya kalau minta izin Gak dikasih. iya, dan malah jadi konflik gitu ya. Gitu. Menghindari konflik lagi tadi ya. Ya padahal ya minta maaf juga sama aja ya Mas. Iya. Tapi itu ada beberapa orang yang takut terintimidasi lah gitu sama sosok pasangannya. Nah itu kan juga jadi pertanyaan ya, maksudnya kan harusnya kita ya setara dong gitu ya. Maksudnya lagi-lagi harusnya pasangan itu jadi tempat yang aman lah, ya kan gitu. Ya makanya menyedihkan ya kalau ada kekerasan di dalam relasi gitu. Jadi nah, kalau kita ngomongin kekerasan itu memang yang udah ekstrim ya Mas ya. Maksudnya red flag yang paling ekstrim. Kadang-kadang orang mikir kekerasan itu hanya fisik. Gitu. Padahal secara verbal itu, dan itu biasanya kita selalu bilang kekerasan tuh nggak bermata tunggal. Jadi biasanya dari verbal nanti jadi ada yang lain, ada yang lain muncul yang lain gitu. Ya, agresivitas itu bentuknya bisa macam-macam dan satu bentuk agresivitas bisa terus melahirkan agresivitas yang lainnya. Iya, karena yang satu jadi ngerasa, oh aku punya powernya, gitu. Yang satu semakin merasa, oh aku tidak punya, berdaya. Tidak berdaya, ya udah jadinya kacau lah gitu ya. Dan PR ketika relasi atau pernikahan udah usianya itu udah lama, cukup lama adalah menjaga ini ya, apa namanya? Merasa diinginkan. Ya enggak? Kan waktu pacaran dulu kan kayak ada rasa, oh aku menginginkanmu, kamu menginginkan aku gitu. Tapi ketika sudah menikah, udah usia cukup lama, biasanya kan itu kan hilang ya. Betul. Dan itu yang terus jadi kadang terus tadi relate dengan orang, terus lebih senengnya cerita ke orang lain, ya kan, dibandingkan ke pasangannya sendiri. Betul. Gitu. Ya memang seiring berjalannya waktu tuh kalau kita nggak merawat tadi ya Mas ya, nggak merawat cinta dan pernikahan, kadang-kadang yang diobrolin tuh kalau udah punya anak ya tentang anak misalkan, atau seteknis yang kayak udah bayar listrik belum, udah cicilan haji gitu misalnya, yang kayak gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya lebih apa ya, emosional, mungkin lebih deep, lebih personal tuh hilang ya gitu. Mungkin karena memang udah capek juga, commute. Ya misalkan rumahnya di daerah Bodetabek, kerjanya di Jakarta. Nah itu kan juga bikin capek tuh, udah nggak ada energi sampai rumah gitu. Gitu. Itu yang menjadi tantangannya ya. Betul. Lalu gimana Mbak menyikapi hubungan yang nggak sehat? Iya tadi kalau misalkan isunya sebenarnya gini, sebaiknya sih mencari pertolongan profesional ya, gampangnya itu gitu. Karena case by case berbeda ya. Betul. Cuma memang secara hasil penelitiannya Gottman gitu ya Mas, itu baru couple tuh baru datang ke profesional setelah 3 tahun punya masalah minimal. Oh gitu. Ada itunya ya, ada penelitiannya seperti itu ya. Jadi udah cukup lama punya masalah, dibiarin, ditimbun. Nah, 3 tahun. Gitu. Makanya sebenarnya kalau mau sih harus ada evaluasi berkala. Setidaknya pas anniversary lah ya gitu. Kita evaluasi di situ, apa sih yang sudah baik, apa sih yang perlu diimprove gitu. Itu kayaknya masih jarang ya Mas, atau mungkin tabu gitu ya. Lagi-lagi karena takutnya jadi malah berantem. Gitu. Padahal itu kan kayak cek lab darah aja betul. Minimal setahun sekali kalau pas ulang tahun kan gitu. Bahkan kalau udah 40-an seperti saya, disarankan kelihatannya harus 6 bulan sekali buat cek darah gitu. Demikian juga ada relasi ya. Betul, harusnya relasi ada juga check perlu up. ada check up, evaluasi gitu ya. Gitu. Jadi ke profesional ya untuk menyikapi
Kalau hubungan sudah muncul tanda-tanda nggak sehat, Karena kalau udah tidak sehatnya sampai kayak gitu kan lumayan, berarti kan sebenarnya udah banyak ya Iya. isunya ya Mas ya gitu. Kayaknya butuh pertolongan deh. Kalaupun pasangan belum mau ya setidaknya individual dulu deh gitu ya. Gitu. Mm-mm. ya jangan sampai terus ditimbun, Betul, terus tiba-tiba meledak malah, dan dampaknya bisa jadi lebih nggak karuan ya Mbak ya. betul. Harapannya gini, kalau setidaknya satu orang yang sudah ikut terapi atau konseling gitu ya, kalau ada perubahan dari diri dia, biasanya pasangan kan ngerasa juga gitu. Nanti dari situ bisa mau nggak gitu. Jadi kalau kamunya udah oke, ajak pasanganmu deh, mau nggak gitu. Biasanya agak ada bujuk rayu. Itu juga ya, setidaknya ada memberikan teladan dulu bahwa Betul. aku sudah ke Iya. profesional, udah konseling. Ada Nah, hasilnya ya, nih, ini gitu. aku sebagai contoh, makanya aku ajak kamu untuk ini gitu ya. Iya. Karena itu tadi ya, kalau terus-terusan ditimbun semakin parah, memperbaikinya juga lebih susah kan. Iya. Benar nggak? Kalau psikolog seperti itu kan. Kalau Betul. udah terlalu Ruwet ya, Mas, ya ya. kan, terlalu kemana-mana, Bener. itu nyusun satu persatunya lebih Iya. challenging ya Mbak ya. Pastinya Gimana? butuh waktu ya gitu ya Mas gitu. Kadang-kadang kan klien datang tuh pengennya instan gitu. Iya, iya. Kayak cuma sekali, nggak bisa cuma sekali gitu ya. Sekali baru tahu masalahnya apa gitu. Apalagi tadi kan masalah udah 3 tahun kan. Minimal secara ya, Mas, ya, penelitian udah ya. tuh. Masa langsung bisa diselesaikan dalam waktu sejam? Sejam, sih 2 jam nggak gitu. bisa. Iya. Apalagi kalau setelah ditelusuri masalah itu berawal dari trauma masa kecil. Nah, Dan ini kan berarti udah puluhan tahun, udah 20, 30 tahun mungkin gitu. Jadi nggak bisa lah hanya 1 jam atau mungkin beberapa kali pertemuan bahkan ya. Oke. Kalau tadi ngomongin tentang relasi yang nggak sehat. Sisi sebaliknya adalah bicara tentang bonding. Ya, bonding dengan pasangan. Gimana supaya bisa menjaga bonding sama pasangan. Ketika itu tadi hidup kan makin sibuk ya kan, terus kalau sudah punya anak juga fokusnya ke merawat anak, ditambah lagi tadi dengan kehidupan apalagi di kota besar, energi sampai rumah itu kan cuma sisa dikit gitu. Lalu gimana Mbak ya, tips atau mungkin saran untuk menjaga bonding sama pasangan? Oke, mungkin pahami dulu bahwa memang ketika family with babies, toddler, and preschool age children itu biasanya memang capek, energi nggak ada, dan jadinya salah satu yang agak gawat darurat adalah pernikahannya gitu ya. Iya. Gitu. Itu juga aku ngeliat ya, observasi ke ini subjektif ya. Personal diriku, aku mengobservasi teman-temanku yang punya anak di usia itu tadi yang disebutkan Mbak Wita. Itu justru rawan selingkuh Mbak mereka itu. Iya kan? Karena itu tadi ya, waktu untuk berdua jadi kurang ya. Berkurang sekali, betul Mas. Dan memang secara penelitian kelahiran anak pertama itu adalah titik awal biasanya ya ketidakpuasan terhadap pernikahannya muncul pertama kali. Oh gitu. Iya, gitu. Karena situasi berubah. betul, Bener ya? situasi berubah, kurang tidur, atau ketika ketimpangan pembagian tugas juga ya Mas ya. Oh di situ Nah, muncul ya, karena betul. sebelum-sebelumnya nggak ada Nggak ini terlalu, permasalahan pembagian tugas sih. Iya gitu. Misalkan mungkin bebannya berat di ibu gitu ya. Di situ kan biasanya ibu atau istri merasa tidak puas ya dengan pernikahannya. Biasanya nanti dampaknya ke keengganan untuk melakukan hubungan seksual. Nah, di situ nanti jadi suami jadi ikut tidak puas juga gitu. Kamu gitu, terus jadi tuding-tudingan ya. Betul. Kamu dulu yang salah. Enggak, Iya, kamu dulu yang salah. Udah deh. Nah, itu kalau salah satu kunciannya adalah memang kalau misalkan mereka berdua bisa meng-hire tambahan bantuan itu akan lebih baik ya, gitu. Ada psikolog gitu atau Nggak untuk psikolog, Mas. ini ya, untuk sehari-hari gitu Mas. Iya. Itu aja, karena kan ketika si ibunya mungkin terdelegasi tugas-tugasnya gitu ya, dia lebih punya energi buat melakukan hal lain gitu. Fokus ke hal intinya Betul. gitu, terus Tadi hal yang mungkin bangun bisa bonding didelegasikan gitu, iya. itu ada yang Ada orang membantu lain, gitu betul. ya. Tapi nggak semua orang bisa seperti itu juga Betul. kan. Makanya itu tadi sebuah kemewahan atau sebuah apa istilahnya? Betul, privilege ya Mas Privilege ya. lah ya. Artinya kalau nggak mampu, bukan mampu, ya belum ada Belum gitu bisa ya seperti dananya itu. seperti itu, ya berarti kedua belah pihak harus sama-sama dong gitu. Nah ini juga yang kadang miss gitu ya di Indonesia, makanya jadi negara fatherless ketiga kan Mas, katanya gitu. Gitu. Jadi penting untuk
para bapak tuh apa ya, Sadar bahwa merawat anak itu bukan tugas hanya tugas ibu bersama, ya, bukan iya, hanya tugas ibu tapi tugas bersama. tugas bersama. Dan kalau istrinya itu jadi mungkin gak punya energi, ya itu karena mungkin tidak memperoleh bantuan gitu. Jadi tadi sih kalau apa namanya, Bonding tadi, kembali iya, ke bonding. kalau itu bisa dicari solusinya gitu ya, mereka akan lebih punya energi untuk merawat gitu ya. Nah kadang-kadang memang ketika miss di situ, jadinya ketika anak-anak tumbuh, orang tuanya growing apart. Gitu ya. Oh, anaknya Gitu. tumbuh, orang tuanya Tapi malah tumbuhnya tumbuh ke arah yang berbeda arah yang gitu. berbeda. Karena fokusnya hanya jadi parents, bukan jadi spouse gitu. Ya, Nah juga itu yang perlu harus diwaspadai ya itu ya. betul, dan yang harus diingat adalah ketika anak itu lahir itu ya of course seperti tadi ya, maksudnya mungkin sampai usia sebelum 6 tahun anak punya kegiatan terpisah secara mandiri gitu ya. Pasti kan memang masih banyak ketidakberdayaan yang orang tuanya harus engage di situ. Tapi anak itu jangan sampai ibaratnya kalau kita megang lingkaran nih Mas, ketika orang nikah nih berdua nih kan pegangannya. Anak itu harusnya masuk ke dalam. Bukan jadi kita copot tangan kita sama pasangan, terus jadi anak megang tangan orang tuanya. Kebayang nggak Mas? Kalau Kan pegangan ya, nih gitu ya. terus si anak mestinya di dalam Masuk lingkaran. ke dalam lingkaran. Bukan. Kan kita copot tangan kita, terus anak jadi di iya, tengah. iya, Nah, iya, kebanyakan iya, gitu ya Mas ya. Iya, gambarannya seperti itu ya. Gitu. Kebanyakan justru melepas salah satu tangan dan menggandeng anak gitu. Nah, ketika anaknya nambah, makin jauh dong, jangan-jangan makin terpisah gitu. Benar. Gitu. Oke, benar, itu gambaran yang Konkretnya ya, kira-kira ya, kurang lebih kayak dipahami gitu. ya. Iya, gitu. Dan tentu saja ketika ada tantangan, ketika ada hal-hal ini kan nambah ini dengan adanya anak satu dua atau bahkan hanya satu aja, kan hal yang perlu diurusin kan nambah. Betul. Ketika nambah tentu challenge-nya juga bertambah. Betul. Dan di situ justru malah menjadi ruang untuk bertumbuh bersama sebenarnya. Betul. Kalau memang niat ya, Iya, orang tuanya. punya kesadaran seperti itu, maka itu adalah jalan untuk menumbuhkan berdua bersama gitu kan, untuk tumbuh dewasa bersama. Betul. Tapi jadi masalah ketika salah satu nggak sadar akan hal itu, Iya. jadinya malah jadi konflik ya. Betul. Dan mungkin ini juga ya Mas, memang ketika mau jadi parents ya harus aware bahwa akan ada perubahan dan perbedaan gitu. Artinya yang tadinya mungkin bisa kencan seharian ya sama suami sama istri, ya sekarang mungkin ya nggak bisa gitu. Kalaupun mau makan berdua buru-buru gitu ya. Gitu. Jadi atau mungkin harus malam banget gitu kan ketika anak-anak udah tidur gitu. Jadi penyesuaian, perlu adaptasi. Betul. Menciptakan mungkin momen-momen kecil kali ya, tapi tetap ada gitu momennya. Gitu. Jadi jangan sampai momen kecil itu dianggap nggak memuaskan, karena kan memang situasinya udah berubah dan berbeda gitu. Situasinya sudah berubah, tentu ya perlu penyesuaian, nggak bisa terus kepingin sama terus seperti dulu ya. Ada juga temen itu yang hobi nonton bioskop, ya kan? Ketika punya anaknya masih kecil, ya mau nggak mau mesti mengikhlaskan keinginan nonton bioskop itu, ya kan? Sehingga kalau buat saya sih, ketika satu keinginan terwujud, itu membuat keinginan-keinginan yang lain memang perlu diikhlaskan. Betul. Ya kan? Ada harga yang harus dibayar. Ada harga gitu. yang harus dibayar. Dan itulah upaya untuk ini ya, merawat relasi tadi ya. Betul. Dan kalau pertanyaan terakhir ini Mbak, sejauh apa luka masa kecil? Kan tadi kan saya sempat juga bilang bahwa satu permasalahan relasi yang menurut penelitian 3 tahun tadi, ternyata setelah ditelusuri ternyata bisa trauma masa kecil. Itu sejauh apa luka masa kecil mempengaruhi cara kita menjalin hubungan dengan pasangan dan membangun keluarga? Oke. Dari usia 0 sampai 18 tahun tuh biasanya anak itu kan proses membangun blueprint dia ya Mas ya. Gitu. Jadi hal-hal yang ditampilkan oleh orang tua atau yang dikemukakan orang tua kepada anaknya secara langsung itu akan jauh lebih nempel ya. Gitu. Jadi
kalau dibilang Sejauh apa ya? Jauh banget ya? jauh banget dan nempel banget gitu. Mungkin kalau kita nggak ngomongin trauma deh gitu ya, kita Iya. ngomongin hal yang apa ya, sehatnya aja dulu gitu Iya. ya. Gimana, Mbak? Ada dulu pasangan yang satu tuh terbiasa makannya bareng di meja, ngobrol bareng sama keluarga gitu ya Mas. Yang satu biasanya makannya sambil nonton TV. Didikan keluarganya berbeda Beda ini. Oke. gitu. Itu aja kan kalau nggak dinegosiasi ya bisa jadi konflik. Konflik. Karena yang satu merasa aku jadi kapan dong ngobrolnya, kan aku biasanya ngobrol Ngobrolnya tentang di hariku tuh ya ketika meja makan makan. gitu. Yang satunya tidak Yang terbiasa satu seperti tidak itu. terbiasa seperti itu. Nah itu kan makanya saya selalu bilang penting untuk menyadari kita mau bangun budaya baru di keluarga kita gitu. Bukan lagi budaya A, budaya B, ya kan agak susah tuh kalau Ya, mau kultur atau budaya keluarganya berbeda ya. betul gitu. Jadi jangan kan ngomongin trauma, ngomongin budaya aja bisa jadi konflik sebenarnya. Yang budaya kan gak ada yang salah ya Mas Iya, gitu. iya, iya. Nah, Jadi memang sejauh itu ya sebenarnya. betul. Ya, ya, ya. Oke, kalau saya stretch ke, oke, kita sudah tahu itu sejauh itu gitu. Trauma akan mempengaruhi membentuk keluarga atau bahkan sebelum membentuk keluarga bagaimana mencari pasangan, menjalin hubungan. Lalu gimana Mbak supaya memulihkan luka itu? Atau jangankan tadi Mbak Wita juga bilang jangankan trauma, kita ngomongin tentang kultur aja berbeda. Contoh misal ada orang yang masa kecilnya itu ngelihat orang tuanya itu sering konflik atau nada suaranya itu sering Tinggi bentak-bentak, gitu tinggi ya. dan sebagainya itu kan sadar atau enggak, secara langsung atau enggak itu menurun dari apa yang sering kita lihat di rumah kan. Lalu gimana caranya melepaskan itu? Melepaskan apa yang sering kita lihat di rumah gitu. Oke. Sebenarnya sih kalau mau gampangnya ya konseling ya Mas ya. Iya, Karena iya, ketika iya. konseling biasanya para psikolog akan bilang bahwa you're not your mother, you're not your father gitu ya. Itu yang mungkin seorang individu dewasa perlu apa ya? Meresapi gitu ya. Saya bukan bapak saya bukan ibu saya. Artinya saya masih punya kesempatan untuk tidak menjadi Seperti individu itu yang ya. sama gitu seperti orang tua dengan gaya yang mungkin tidak relevan lagi atau Iya. tidak sehat gitu Meskipun ya. sering dilihat ya waktu Betul. kecil di rumah kan sering lihat orang tuanya seperti itu, tapi Betul. perlu sadari bahwa ya diriku itu Betul, kita bukan kan orang tuaku. bukan extension self dari orang tua sebenarnya Yeah. gitu. Sekarang juga banyak mungkin istilah kayak reparenting Reparenting, yourself yeah. gitu ya. Jadi pasti dengan punya orang tua yang seperti itu ada luka-luka yang kita perlu benahi gitu. Nah, kadang-kadang sebelum masuk ke relasi pernikahan alangkah lebih baik kalau mereka membenahi itu gitu ya. Kadang-kadang datang atau masuk ke relasi dengan harapan pasangan yang membenahi gitu. Itu yang juga jadi kekecewaan, jadi konflik gitu Malah ya Mas. tanggung jawabnya ditaruh Kasih ke orang lain. ke pasangannya itu. Kamu harus memulihkan Iya batinku gitu ya. Itu nyender kalau aku bahasa kamu Nyender, nyender. iya, kamu nyender. Padahal gitu. orang tersebut juga Pasti bawa baggage ya kan. baggage juga. gitu. Iya, Jadi oke. ya itu ya menyadari baggage terlebih dahulu. Awareness tuh kayaknya emang Awareness, langkah pertama ya yang perlu dimiliki. Dari situ sebenarnya sih kalaupun belum siap untuk konseling, sebenarnya kan sekarang banyak ya, entah itu ya kayak nonton podcast kah atau baca salah buku, satunya betul. nonton podcast ini Iya, ya kan ya. tadi kan Mas Aji bilang ada banyak, maksudnya udah banyak ya episodenya, mungkin kan bisa dari episode-episode yang mana dia, oh ini bisa dilakukan, ada langkah-langkah yang bisa dicoba. Tapi kalau udah mencoba dan untuk kalau traumanya berat sih memang ya sebaiknya pertolongan profesional ya Mas, gitu. Itulah ini ya upaya kita untuk melepaskan apa yang kita lihat orang tua kita seperti apa, contoh yang buruk gitu, cara melepaskan seperti itu dan termasuk memulihkan batin ya kalau udah memang terlalu parah gitu ya. Oke, ini ada tambahan pertanyaan Mbak. Kalau tadi kan ngomongin tentang relasi antara pasangan, ya, lebih ke gini, ketika sudah berkeluarga terutama sudah punya pasangan, nah ini kan tetap nggak terpisah dari orang tua ini. Betul. Ada kalanya orang atau bahkan kita itu sulit nih memberikan boundaries atau ngasih boundaries ke orang tua.
dan si anak ini, adult children ya, anak yang sudah dewasa ini, ada tekanan aku mesti berbakti kepada orang tuaku. Tapi celakanya ketika tertekan gara-gara pernyataan gitu, itu harus berbakti pada orang tua, justru si anak ini lalu mengorbankan dirinya. Maka pertanyaannya adalah, gimana Mbak ini menyikapi hal ini atau mungkin batasnya gimana ya? Salah satu yang mungkin perlu dilatih adalah komunikasi asertif ya Mas. Ke orang tua Ke ya? orang tua gitu. Anak ke orang tua Anak ya? ke orang tua. Dan itu gak mudah Mbak. Itu berat ya, saya tahu di Indonesia itu berat, nanti dicap durhaka kamu gitu. Iya. Tapi ya tadi. Atau mungkin ada contoh cerita Iya. seperti apa Mbak, kalau misal Biasanya sampai mengorbankan dirinya? entah itu, ini bisa dua sih Mas. Oke. Bisa dua ya. Dari satu sisi misalkan ketika orang tua itu masih menginvestasi secara finansial, misalnya masih dibantu gitu ya. Nah biasanya orang tua juga punya merasa punya hak untuk menginterfere pernikahan anaknya. Ya, jadi kalau ditanya salah satu cara untuk bikin boundaries adalah memang kalau mau menikah ya mandiri secara Harus finansial mandiri, ya gitu. Supaya orang tua tidak lagi merasa punya hak lah gitu. Walaupun ya ada juga sih yang mungkin nggak tahu itu ya aturan dan lain-lain. Tapi itu salah satu cara yang bisa dicoba sebenarnya. Tapi di sisi yang lain ada juga yang bukan orang tuanya memberikan uang gitu ya, tapi malah orang tuanya meminta uang misalkan gitu ya. Karena merasa memang iya aku sebagai orang tua dan iya kan udah banyak juga, udah banyak dibantu, kamu bisa jadi kamu yang sekarang karena orang tua gitu. Iya nggak sih, salah ya. Nggak salah juga, memang benar gitu. Tapi saya selalu bilang lihat kapasitas dirinya sampai mana. Gitu. Ini bukan persoalan berbakti atau tidak berbakti, durhaka atau tidak durhaka ya, tapi lebih ke kalau dari sisi psikologis adalah kapasitas dirinya membantu sampai di mana gitu ya. Karena kan pasti kita punya keluarga, entah itu udah ada anak ataupun belum ada anak, kita kan punya mimpi-mimpi terpisah dari orang tua gitu ya Mas ya. Yang mungkin kalau harus semuanya dikasih ke keluarga asal lagi ya jadi nggak tercapai terus nih. Jadi one of my client tuh jadi misalnya jadi males kerja karena ngerasanya aku kerja pun nggak bisa aku nikmati gitu ya. Bisa sampai kayak gitu. Ya, efeknya. Atau bahkan malah mungkin sampai berhutang. Nah betul, ya kan? Jadi terlalu berkorban sampai jadinya berhutang, kan itu juga jadi nggak sehat ya. Bisa jadi nanti pernikahannya jadi bermasalah gitu. Bisa jadi bahkan sampai pinjol mungkin ya. Betul, nah itu karena kan ada pokoknya aku harus ngasih ke orang tuaku, dan itu udah di luar kapasitas tadi gitu. Jadi penting sekali memahami kapasitas diri. Kalau itu kaitannya terkait finansial ya lakukan budgeting gitu ya. Untuk berapa nih mampunya kasih ke orang tua, dan lagi-lagi asertif untuk menyampaikan gitu ya kalau maaf udah nggak ada gitu. Ya ini emang gitu. Komunikasi asertif anak ke orang tua. Betul gitu. Itu PR sih, itu kelihatannya bisa jadi pembahasan tersendiri gimana, atau mungkin bisa jadi buku tersendiri gitu ya. Bener-bener ya harus siap dan kuat mental juga ya Mas gitu ya. Tapi memang kadang-kadang yang bikin nyes adalah ketika di dalam keluarga cuma satu anak yang dibebani, yang lain enggak gitu. Nah jadi kalaupun enggak rasanya berat komunikasi kepada orang tua, setidaknya mungkin sama sibling deh, sama saudara ya, asertif sama saudara, kamu juga bantuin dong ibaratnya gitu ya. Mungkin bisa dimulai dari situ. Jadi bertahap lah gitu. Jadi bukan pasif, bukan agresif, tapi komunikasi asertif ya. Betul. Oke. Nah, ini obrolan pernikahan dan keluarga ini bisa panjang-panjang dan bicara tentang tadi komunikasi asertif dari anak ke orang tua, itu bukan hanya masalah finansial ya, bisa jadi batas emosional, batas secara psikis, itu pun juga bisa diobrolin ya. Dan ini ngomong-ngomong, kalau teman-teman mau ngobrol atau konseling ke Mbak Wita, berarti bisa DM di Instagram? Boleh sharing Mbak, akun Instagramnya apa? Akun Instagramnya @ladywits, LADYWITTS, nama panggung. Jadi bisa teman-teman langsung DM. Boleh, ya kan? Aktifnya di Instagram ya? Instagram, iya. Nanti bisa aku kasih tahu nomor klinik atau apa. Nomor klinik selama ini berarti prakteknya di 3 generasi. Jadi nanti bisa teman-teman hubungin Mbak Wita ya. Dan memang fokusnya ngomongin tentang pernikahan dan keluarga ya. Karena memang sebagai psikolog klinis dewasa. Betul. Terima kasih Mbak Wita. Terima kasih Mas Egy. Terima kasih ya sudah ngobrol di sini, dan terima kasih juga buat teman-teman udah nonton dari awal sampai akhir.
Semoga obrolan kami bisa membantumu menyehatkan mental. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah. 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 Dah.